Saya Nur Halif Rizky Fatihah dan kali ini kita akan melanjutkan tutorial Odoo. Untuk kali ini kita akan membahas mengenai costing method dan juga valuation pada Odoo. Gitu. Nah, untuk materi costing ini adalah materi yang cukup penting di accounting. Jadi untuk costing method sendiri itu adalah bagaimana accounting itu memberikan valuasi terhadap inventory yang kita punya. Misalnya kita punya barang A, maka valuasi ada sekian, barang B valuasi ada sekian, kurang lebih seperti itu. Nah, untuk costing methods yang disediakan oleh Odoo sendiri itu ada tiga jenis, yaitu standard costing, average costing yang akan kita bahas pada video ini, dan juga real time costing. Untuk singkatnya saja, standard costing itu cost dari barang yang kita punya itu tidak akan berubah gitu ya. Jadi mengikuti standar atau cost yang tetap pada menu produk. Kemudian untuk average costing ini sesuai namanya average, yaitu kita akan dihitung melalui perhitungan rata-rata dari cost produk-produk yang kita beli gitu ya. Dan untuk real time costing ini ada dua disediakan, yaitu untuk FIFO, first in first out, istilahnya adalah jadi produk pertama yang masuk maka produk tersebut menjadi patokan cost, dan LIFO itu last in first out, itu produk terakhir itu akan menjadi patokan cost pada valuasinya seperti itu. Dan untuk kali ini kita akan membahas average costing ya, atau perhitungan rata-rata. Untuk skenario sendiri kan, sebelum kita ke skenario ya, ada dua tipe valuasi, yaitu manual valuation dan juga automated valuation. Untuk manual valuation ini perubahan para cost tidak akan dicatat pada jurnal, entry ya di menu accounting. Dan untuk automated valuation ini perubahan cost akan dicatat pada jurnal. Untuk video kali ini kita akan melihat saja manual valuation, apakah itu tercatat atau tidak pada journal entries seperti itu. Untuk skenario-nya sekarang adalah kita akan membeli produk ya, purchase dua kali. Yang pertama kita akan purchase 100 unit dengan harga juta per unit, kemudian kita akan purchase unit kedua sama 100 unit juga tapi dengan harga 2 juta per unit gitu ya. Dan akan kita lakukan sales 100 unit, yang kita akan juga perhatikan apakah nanti costingnya akan berubah sesuai yang kita pilih, itu average costing. Sekarang kita lanjut. Ini saya sudah masuk ke dalam Odoo-nya, Odoo versi web. Dan untuk pertama akan kita buat dulu kategorinya supaya kita bisa menerapkan sistem valuasi AFCO gitu ya, atau average cost gitu. Di sini kita di menu inventory itu kita bisa cek di configuration dan di product categories, kita bisa lihat di sini. Kemudian kita create baru di sini, kita namakan saja misalnya average cost. Dan di sini ada dua hal yang perlu kita cek, yaitu di inventory valuation. Di sini ada costing method dan juga inventory valuation ya. Seperti dijelaskan sebelumnya, costing method itu disediakan ya. Mungkin di sini tersedianya FIFO, bukan LIFO tidak ada, jadi standard price, AFCO dan juga FIFO di sini tersedianya gitu. Untuk costing method pada video ini akan kita gunakan average cost. Dan untuk inventory valuation seperti yang sekarang di sini ya, kalau manual berarti entry-nya tidak akan di-post secara otomatis, jadi kita harus post sendiri. Kemudian untuk kalau automated, maka nanti ketika ada perubahan cost maka nanti akan masuk ke entry ya, jurnal entry. Kan kita set manual untuk video kali ini. Kemudian kita klik create saja. Kita bisa lihat di sini produk kategori sudah dibuat ya, average cost. Dan kemudian kita akan buat produk saja, ini untuk example saja ya. Mungkin mengikuti skenario ya. Di sini kita akan buat misalnya vibranium canister, tapi kan AFCO gitu ya. Yang bisa can be purchase, nanti kan akan kita jual juga. Untuk tax kita hilangkan saja, sales price ya kita set saja misalnya 1 juta rupiah. Dan untuk costnya kita set 1 juta rupiah. Cuma nanti ini akan teman-teman perhatikan, ini akan berubah sesuai juga dengan harga belinya gitu ya. Nanti akan kita beli, dan produk kategori jangan lupa, ini penting juga untuk diganti ke average cost gitu.
kurang lebih seperti itu ya, storable product dan invoice. Nah, ya, storable ya. Dan akan kita create di sini. Ya, sudah dibuat. Sini coba kita lihat dulu produknya. Kemudian Ganesha Afcon sudah dibuat ya dengan price-nya 1 juta gitu ya di sini. Untuk selanjutnya coba kita lihat inventory terlebih dahulu di sini ya, dan kita cek di reporting dan stok gitu ya. Cek di stok untuk average cost. Untuk sementara Vibranium Canister ini kita unit cost-nya adalah RP0 ya, karena tadi teman-teman perhatikan ya. Tadi kita set di produknya itu cost-nya 1 juta, tapi di sini unit cost-nya masih 0 gitu ya. Dan total value masih 0 karena on hand-nya juga masih 0 di sini ya. Kita bisa lihat berarti untuk sementara di inventory kita tidak memiliki barang ini ya, Vibranium Canister kita tidak punya, maka unit cost dan total value-nya masih 0 gitu. Untuk pengadaan barang seperti biasa maka akan kita lakukan cycle untuk purchasing gitu ya. Sini kita akan buat saja dari vendornya misalnya. Kita akan buat baru ya, misalnya Wakanda Mining gitu ya. Misalnya ya segmen cost dulu. Untuk vendor Wakanda Mining, dan kita akan add produknya itu adalah Vibranium Canister yang tadi ya. Yang ini. Ya. Untuk quantity akan kita set 10 saja, dan dan taxnya akan kita hilangkan ya untuk memudahkan saja. Total akan jadi 10 juta ya, karena unit price 1 juta dan quantity 10 juta ini bisa diubah teman-teman. Misalnya mau 1,5 pun juga bisa. Nanti akan kita gunakan untuk di skenario kedua, tapi untuk sementara akan kita gunakan unit price yang normalnya ya, di standarnya yaitu 1 juta rupiah gitu. Dan kita confirm order di sini. Ya, sudah terbuat ya purchase order. Kemudian akan kita receive produknya. Kita membeli 10, akan datang 10 dan kita validasi jumlahnya. Ya, sudah divalidasi ya, dan kita akan beralih ke accounting ya untuk pembayarannya di sini. Kita lihat untuk kita akan cek di purchase dan purchase order di sini kita bisa lihat ya masih waiting bill. Kita akan create bill-nya di sini. Untuk bill date-nya kita set hari ini saja. Ya 10 juta ya, sesuai dengan yang kita beri di awal gitu ya. Kita akan confirm dulu purchase ordernya. Bill-nya. Ya, sudah di-posted ya di sini. Sekarang bisa kita register payment. Ya sesuai jumlahnya saja. Ini kita create payment saja di sini. Ini masih in payment ya, karena ada modul accounting dan kita harus rekonsiliasi. Tapi prinsipnya setelah rekonsiliasi maka statusnya akan menjadi paid ya di sini. Dari journal entry terlihat ya, sudah ada journal entry, dan ini harus direkonsiliasi dulu supaya bisa paid ya. Nanti itu bisa lebih lanjut lah. Tapi untuk sementara kurang lebih cycle purchase seperti itu akan kita lihat di inventory terlebih dahulu dan di stok ya. Kita akan di bagian average cost saja. Untuk bagian average cost kita lihat di sini berubah ya. Unit cost-nya sekarang jadi 1 juta dan total value-nya 10 juta ya, karena per unitnya 1 juta dan kita punya on hand-nya sekarang 10 juta. Di sini 10 maka dikali ya 1 juta kali 10, maka 1 juta kali 10 maka jadi 10 juta gitu di sini. Total value dan unit cost-nya masih segini untuk sementara ya. Dan kita sekarang ke skenario berikutnya, yaitu ketika kita membeli kembali ya dengan harga yang berbeda. Kita akan beli kembali dari Wakanda Mining misalnya. Untuk produknya sama ya, kita samakan pasti ya. Ini yang Avco dan quantity sama, kita untuk mempermudah, dan unit price akan kita ubah jadi 2 juta misalnya sekarang ya. Taxnya akan kita hilangkan. Dan total ada sekarang 20 juta gitu ya. Kita akan confirm order di sini. Kita receive products ya. Validate. Ini sudah ya, sudah masuk, berarti kemudian akan kita cek dari PO-nya. Waiting bill, kita akan create bill-nya.
kita ambil date-nya hari ini ya. Oke. Dan kita akan register payment bank dan 20 juta ya. Oke, in payment sama prinsipnya harus direkonsiliasi dulu melalui accounting, nanti akan ada lebih lanjut lah. Tapi untuk sementara anggap saja ini sudah dibayarkan dengan full dan sudah tercatat gitu ya. Dan akan kita cek kembali di inventory sekarang dan di stoknya gitu ya. Oke, kembali ke average cost ya. Karena bisa dilihat teman-teman, produknya sama ya, vibranium canister, tapi unit costnya berubah dari yang tadi 1 juta menjadi 1,5 juta gitu ya. Nah, dan total value menjadi 30 juta gitu. 30 juta. Oke. Untuk saya bahas dulu total value. Total value-nya itu didapat dari yang tadi ya. Berarti yang 1 juta kali 10, kemudian yang kedua kita beli 10 juga tapi dengan harga 2 juta gitu. Jadi total 30 juta dan online-nya tetap 20 gitu. Oke, perhitungan bagaimana? Perhitungan adalah ya total value-nya saja dibagi dengan online-nya gitu ya, dan hasilnya tentu akan jadi 1,5 juta. Nah, itu ya average-nya seperti itu ya. Total value dan dibagi online-nya gitu ya. Kita punya berapa, maka akan harga seperti itu gitu. Dan tentunya nanti ini akan berubah ketika misalnya di online-nya nanti akan berubah gitu. Misalnya kita melakukan penjualan gitu ya. Coba sekarang kita akan lakukan penjualan di sini. Kita akan penjualan misalnya, oke. Kita akan buat quotation di sini. Customernya bebas, misalnya kita jual kembali misalnya ke Wakanda Mining gitu ya, misalnya saja ya. Kemudian kita tambahkan produknya vibranium canister gitu ya, dengan kuantitinya 10 ya, kita jual 10 unit. Price akan kita jual tadi ya 1 juta, 1,5 juta gitu ya, misalnya. Oke, confirm. Oke, kita akan create invoice di sini. Oke, kita akan confirm. Register payment ya, misalnya sudah dibayarkan gitu ya. Ya kita akan payment. Ya in payment ya, ini harus direconcile dulu seperti tadi. Oke. Dan kita akan lihat di stoknya gitu ya. Jadi kita lakukan sales. Oke, sekarang kita lihat ya, ini dari vibranium canisternya. Oke, di sini masih outgoing ya di sini. Untuk ini masih outgoing. Oke, vibranium canister masih ada on hand-nya ya, masih ada 20 di sini. On hand quantity masih 20 gitu ya. Berarti belum di deliver ya, sebentar. Kan kita cek kembali. Oke, sebentar. Oke, today ready. Oke, tadi kita belum reserve ya. Oke, nanti kita akan validate dulu. Kita akan done 10 gitu ya. Oke, berarti sudah keluar 10 ya. Kan kita cek kembali di stoknya. Ya, oke. Kita bisa lihat teman-teman ya, di sini on hand-nya itu 10 ya. Jadi sudah terjual 10, tapi unit cost tetap seperti itu ya, karena total value tadi tetap 15 juta dan online-nya 10 gitu ya, dan unit cost-nya menjadi 1,5 ya sesuai perhitungannya gitu. Oke, kurang lebih seperti itu teman-teman untuk average costing-nya juga manual inventory-nya gitu ya. Untuk manual sendiri di journal entry itu tidak akan ada, kita bisa lihat ya mungkin di accounting itu tidak akan ada perubahan valuasi gitu ya dari vibranium canister tadi ya, produk tadi itu tidak akan tercatat di sini. Yang ada hanya account receivable. Ini karena belum dibayar ya, ini belum ada rekonsiliasi, berarti masih payment dan receivable gitu ya di sini. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.